Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sobihi ajmain amma ba'du. Robbi sodri wa yasiri amri wahdul udatan min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Ketua PP Aisyah Majelis Didasmen beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PWA Aisyah Provinsi Banten beserta jajarannya, dan yang saya banggakan ya, yang luar biasa, diklat peserta diklat kepala sekolah dan guru Aisyah dari PWA Banten. Kita akan mendiskusikan bersama berkaitan dengan kurikulum terintegrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan Keaisyahan AIK. Yang ini bunda-bunda merupakan ciri khas ya bunda, saya underline, ciri khas dari TK Aisyah Bustanul Atfal kita. Luar biasa, tadi Bunda Ella sudah menyampaikan berkaitan dengan penilaian otentik yang juga ciri khas ya Bunda Ella, di mana salah satunya adalah awal perkembangan ya, lalu berkembang dan cakap. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan diskusi mengenai kurikulum terintegrasi Al-Islam Kemuhammadiyahan. Tetapi bunda-bunda, tak lengkap kalau kita semangat dulu. Jadi silakan bunda untuk dibuka videonya, kita akan semangat dulu. Nanti saya akan minta bunda yang bersedia untuk memberikan semangat kepada kita semua. Dan ini salah satu oleh-oleh yang bisa bunda sampaikan kepada anak-anak. Bagaimanakah proses ya pengetahuan dan keterampilan dan sikap itu akan dicerna oleh anak-anak kita semua ya. Sekarang bunda bisa mengikuti melodi yang berkaitan dengan motivasi semangat kepada putra-putri kita tercinta. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Ketika kita menyanyikan aku tahu, ya, tangan kita di kepala. Ketika kita menyanyikan aku paham, pindahkan ke bahu. Ketika kita katakan aku bisa, kita bertepuk tangan. Ketika kita menyatakan dan melakukan, kita bergerak sambil berjalan di tempat. Ya, oke. Bu Iin mau mendampingi, silakan di unmute, berarti artisnya Bu Iin. Kok enggak. Guru Aisyah harus self confidence-nya tinggi. Ya, silakan Bu Nur Hasanah. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa. Tahu, paham, bisa. Aku tahu, paham, bisa dan melakukan. Luar biasa. Terima kasih Bunda Nur Hasanah Nunung. Bunda-bunda tolong kasih jempol virtualnya untuk Bunda Nur Hasanah Nunung ya. Tahu, paham, bisa, dan melakukan ya. Baik, kita akan lanjut kepada materi Bunda. Nah, pada materi hari ini kita akan berbicara, mendiskusikan ya Bunda. Jadi kita nanti akan banyak berdiskusi tentang kurikulum ya, kurikulum keaisyahan ya, kurikulum terintegrasi ya kemuhammadiyahan dan keaisyahan. Nah, sebelum kita akan berbicara dan mendiskusikannya, dalam waktu 1 menit, Bunda tolong ketikkan di chat, ya, tolong ketikkan di forum chat. Yang pertama, menurut Bunda, apakah itu kurikulum? Silakan Bunda, saya berikan waktu 1 menit. Langsung Bunda di chat, menurut Bunda, apakah itu kurikulum? 1. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita ya ataupun sekolah ataupun satuan PAUD membutuhkan dalam menyusun kurikulum. Sudah adakah yang masuk? Oke, baik. Terima kasih Ibu Suyatmi dari PAUD dan PKBM Aisyah Polres Tangerang. Baik. Lanjut silakan Bunda.
Masih 30 detik lagi. Kurikulum adalah sebuah rancangan metode dan program pembelajaran lembaga pendidikan. Kurikulum disusun dan dibuat sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Baik, terima kasih Bunda Suyatmi. Selanjutnya, silakan Bunda, 20 detik lagi dari sekarang. Bu Nur Hasanah Nunung. Ya. Kurikulum adalah acuan atau rambu-rambu yang harus dijalankan di sekolah dan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Hasanunung. Baik, selanjutnya silakan nanti bunda-bunda tuliskan ya sambil nanti kita akan diskusikan. Kurikulum ada seperangkat yang harus disiapkan oleh lembaga sebelum proses pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih. Saya kasih aplaus semua buat bunda semua. Baik. Nah, pertama adalah apakah itu kurikulum? Ya, kalau kita mengacu, pasti ini bunda sudah sering sekali mendengarkan definisi ini. Ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, definisi kurikulum adalah seperangkat rencana, ya, dan pengaturan. Dengan demikian, yang namanya seperangkat itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, seperangkat itu tentang apa? Tentang rencana. Ya, rencana dan pengaturan. Ya, apa yang kita rencanakan? Apa yang kita atur? Di situ berbicara mengenai tujuan. Berbicara mengenai isi. Berbicara mengenai bahan. Ya, tujuan, isi, bahan. Lalu apa lagi? Cara. Cara yang akan digunakan. Kenapa sih kita butuh itu? Karena itu nanti akan menjadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ya dalam rangka apa? Mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian ya di dalam kurikulum itu ya terdapat dua dimensi. Yang pertama adalah kurikulum sebagai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, dimensi pertama. Dimensi kedua adalah kurikulum sebagai cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Lalu komponennya apa saja? Tujuan yang dia akan mengacu kepada kompetensi, isi dan bahan yang dia akan mengacu pada materi, cara di mana dia berbicara mengenai proses, dan yang terakhir adalah pengaturan, di mana adanya penilaian atau pemantuan. Dengan demikian, ya, ini bersambung kepada pertanyaan kedua adalah itulah mengapa kita harus menyusun kurikulum. Karena dia sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran di satuan PAUD kita. Selanjutnya adalah pengantar. Sesungguhnya ruang lingkup pengembangan kurikulum di Indonesia itu bagaimana? Ternyata ada tingkatannya, Bunda. Ya, ada tingkatan makro, ada tingkatan meso, dan ada tingkatan mikro. Ya, jadi dari lingkup yang paling besar, lalu di bawahnya, dan lingkup yang paling kecil. Selanjutnya kita berbicara mengenai kerangka dasar, ya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 yang mengatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, program pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain, dikelompokkan menjadi 1. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia. Luar biasa guru-guru di TK Aba Provinsi Banten ya melakukan pembentukan ya sikap dan akhlak mulia dan pembelajaran agama melalui konteks bermain ya. Berikutnya adalah bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian. Bermain lagi. Dalam rangka apa, Bunda?
Pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi. Wow, ternyata program pembelajaran anak TK sudah melakukan pengenalan pengetahuan dan teknologi. Ya, apalagi di tahun sekarang, anak-anak sudah sangat terampil ya dalam penggunaan teknologi. Ya, dengan demikian bunda gurunya juga ya pasti akan lebih mumpuni dalam pengembangan perangkat teknologi. Selanjutnya bermain apa lagi Bunda? Bermain dalam rangka pembelajaran estetika. Ya. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, rohani dan kesejahteraan. Nah, ini adalah ya kerangka dasar berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Ternyata, Bunda, fungsi kurikulum itu tidak hanya berguna buat guru dan kepala sekolah. Ya. Mungkin selama ini Bunda berpikir bahwa fungsi kurikulum itu berkaitan dengan kebutuhan kita di satuan PAUD, ya. Nah, ternyata masyarakat pun ya itu juga ya memiliki kepentingan dengan kurikulum. Nah, ya, fungsi kurikulum buat masyarakat. Kenapa? Karena ketika nanti putra-putri kita yang luar biasa itu lulus dari sekolah Bunda, ya, dia akan melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, disitulah ya kita nanti akan melihat apakah kurikulum yang kita buat sudah sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Jadi ternyata kurikulum tersebut tidak hanya berfungsi untuk guru dan kepala sekolah, tetapi juga berfungsi untuk masyarakat. Oke, Bu. Ya, kita sudah berbicara tentang kurikulum, kita sudah berbicara tentang ruang lingkup, dan sebagainya. Sekarang kita melakukan penyamaan persepsi. Identitas menjadi karakteristik pendidikan Muhammadiyah Aisyah. Identitas inilah yang menjadi karakteristik pendidikan di lembaga kita ataupun di dalam diri kita. Ya, yang pertama apa Bun? Menumbuhkan cara berpikir pembaharuan, tajdid, itu ciri khas sekali itu, luar biasa itu. Ya, dari berdirinya ya Muhammadiyah sampai sekarang, ya Aisyah, TK Bustanul Atfal tahun 1919, ya pembaharuan. Dengan demikian Bunda, ya hal-hal yang kita lakukan itu cara berpikirnya itu sesuai dengan pembaharuan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang pluralistik, toleransi, keberagaman, bahwa kita itu tidak ada yang sama, bahwa ini TK Aisyah aja mulai dari Sabang sampai Merauke. Wow. Ya. Semuanya beda-beda. Kebiasaannya beda-beda. Dengan demikian kita menjadi seorang memiliki kepemimpinan yang pluralistik. Lalu yang ketiga adalah berwatak mandiri. Kemampuan berpikir antisipatif. Lalu menggunakan strategi moderasi. Wah, ini ciri khas sekali nih Bunda. Ya. Bukan radikal. Ya, dalam menyikapi dan menghadapi suatu permasalahan. Terkait dengan slide ini, saya ingin menambahkan, menguatkan saja bahwa kita di dalam bermuhammadiyah ini, kita mengikuti teladan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Dahlan, di mana beliau adalah pembaharu. Nah, bagaimana implementasi di dalam diri kita? Kita sebagai guru Aisyah, sebagai kepala TK Aisyah, mestinya kita juga meneladani beliau untuk selalu siap dengan segala hal yang bersifat pembaharuan, ya tentu hal-hal positif.
tidak takut ketika kita berbeda dengan orang lain. Contohnya tadi ketika membahas tentang laporan perkembangan gitu ya, Aisyah punya laporan perkembangan yang berbeda dengan TK tetangga atau TK lain, kita juga tidak merasa khawatir, tidak merasa takut gitu. Karena memang kita adalah organisasi pembaharu ya, Tajdid. Kemudian bersifat terbuka tadi, mandiri tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kita juga bukan termasuk orang-orang yang apa namanya ya, fanatik ya. Kalau yang terakhir itu kan ada fanatik kanan, fanatik kiri gitu ya. Ada lembaga yang misalnya sama sekali menolak kebijakan dinas pendidikan, ada yang harga mati harus mengikuti dinas pendidikan. Nah, saya pikir kita sebagai guru terpilih yang ada di sini, kita harus memberikan contoh bahwa kita bersifat terbuka dan kita juga memiliki karakteristik sendiri di dalam menyusun kurikulum PAUD Aisyah. Nah, itu yang bisa saya tambahkan, Bu Amel. Saya berharap nanti untuk yang slide-slide berikut bisa lebih dikuatkan kembali. Terima kasih. Tadi kita sudah berbicara mengenai persamaan persepsi identitas pendidikan Aisyah Kemuhammadiyahan. Sekarang kita menyamakan persepsi kembali, ya. Konsep pendidikan bermutu. Apa itu konsep pendidikan bermutu? Dia konsep pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak. Bahasa kerennya tuh Bunda, developmental appropriate practice. Apa itu, Bun? Artinya pembelajaran itu sudah tidak lagi berpusat pada guru. Ya, tapi anak lebih diprioritaskan menjadi pusat pembelajaran. Dengan demikian, bukan lagi guru yang aktif memberikan informasi kepada anak, tetapi anaklah yang terlibat aktif dalam mengeksplorasi dan menginvestigasi dunia dan lingkungannya. Nah, apa saja prinsip-prinsip daripada DAP ini? Yang pertama adalah seluruh aspek perkembangan anak itu saling terkait. Satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Kalau kita bicara tentang teori perkembangan, ya, ketika ada hambatan pada satu perkembangan, maka itu akan mempengaruhi pada perkembangan yang lain. Ya, ketika anak sulit untuk dia mengemukakan pendapat, ya, sehingga orang lain tidak memahami apa yang dia ingin komunikasikan, itu akan mempengaruhi kepada sosial emosinya. Yang kedua, pengalaman anak sebelumnya mempengaruhi perkembangan. Ya, tadi Bunda Ella sudah sampaikan, dari berada di dalam janin, dia sudah berkembang, ya, dia sudah mendapatkan pengalaman, ya, dia mendengarkan apa yang terjadi ketika dia lahir. Nah, pengalaman-pengalaman itu nantinya akan mempengaruhi perkembangan berikutnya. Perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam. Ya, ketika anak itu berada dari satu kultur budaya dengan budaya yang lain, itu juga akan dipengaruhi perkembangan dan pembelajarannya. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda, meskipun ada pola yang sama. Ya, ada ritme perkembangan, tetapi anak-anak memiliki keunikannya sendiri sehingga dia memiliki proses perkembangan yang berbeda. Berikutnya adalah proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju kepada arah yang lebih kompleks, terorganisir, dan terinternalisasikan. Nah, ini adalah prinsip daripada perkembangan. Dan yang pasti adalah anak sebagai pembelajar aktif. Nah, lalu apalagi? Perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi kematangan secara biologis dan lingkungan, bermain sebagai alat bagi anak untuk menunjukkan tahapan perkembangan. Perkembangan anak yang akan lebih meningkat jika anak diberikan kesempatan nih Bunda nih. Ini penting nih Bun, poin 3. Perkembangan anak akan lebih meningkat jika anak diberikan kesempatan untuk melatih keterampilannya yang sudah dimiliki sekarang. Kesempatan Bunda. Jadi bukan kita sebagai center. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melatih keterampilannya. Anak memiliki beragam cara untuk belajar. Itulah keunikan daripada individu.
mencari tahu, serta memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya. Anak akan lebih mudah belajar jika dia merasa aman dan nyaman. Ini juga penting, Bunda. Dengan demikian, kita harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak sehingga dia akan mudah belajar karena dia merasa aman dan nyaman. Oke, kesimpulannya apa, Bun? Pertama, kurikulum di satuan PAUD Bunda itu disiapkan sesuai dengan Developmentally Appropriate Practice, DAP. Kesimpulan kedua, DAP yang berdasarkan pada pengetahuan bagaimana DAP tersebut didasarkan pada pengetahuan dan bagaimana anak berkembang dan belajar. Kesimpulan ketiga adalah setiap pendidik anak usia dini harus memahami apa yang terjadi pada 8 tahun pertama dan bagaimana cara terbaik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya kita sudah mulai masuk ke dalam prinsip kurikulum. Ya, jadi prinsip kurikulum itu pertama adalah bersifat komprehensif, menyeluruh, ya, analis mendalam, dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Ya, salah satu bentuknya itu adalah tahapan perkembangannya, melibatkan orang tua karena seperti tadi Bu Ade katakan, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Yang sudah kita rencanakan, kita komunikasikan kepada orang tua sehingga aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah itu menjadi konsisten. Merefleksikan kebutuhan dan nilai masyarakat, mengembangkan standar kompetensi anak, sikap, pengetahuan, keterampilan. Dengan demikian dalam pengembangan kurikulum, 3 hal tersebut Ibu uraikan di dalam perencanaan pembelajaran. Setelah Ibu mempelajari minat, pengalaman, dan pertanyaan anak, baru Ibu menentukan strategi, bahan, dan pengalaman yang akan diberikan pada anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melaksanakan perencanaan dengan baik dan menambah pemikiran baru. Ini adalah siklus dalam perencanaan kurikulum. Nah, bagaimanakah? Nah, ini kita sudah masuk kepada jantungnya. Bagaimanakah mengintegrasikan al-Islam ke Muhammadiyahan, ke Aisyahan pada kurikulum PAUD? Ya, kurikulum PAUD nasional terintegrasi dengan penanaman al-Islam ke Muhammadiyahan, ke Aisyahan yang menjadi bagian penting tidak terpisahkan. Apa Ibu komponennya? 1, akidah, ya, berkaitan dengan ibadah. Yang kedua adalah akhlak, muamalah. Yang ketiga adalah Al-Quran dan doa-doa. Disinilah Muhammadiyahan dan keaisyahan. Seperti apa Bunda? Nah, ya, muatan materi pengenalan al-Islam dan kemuhammadiyahan keaisyahan. Anak mengenal akidah Islam. Ya, bagaimana nanti kegiatannya? Materinya, maaf. Mengenal ibadah, sebagaimana tuntunan Rasulullah, terbiasa membaca doa-doa, dan anak mencintai Al-Quran. Anak mengenal akhlak Islam, akhlakul karimah. Mengenal Muhammad Rasulullah, beberapa nabi, dan tokoh-tokoh bersejarah. Anak mengenal toleransi antar umat beragama. Anak mengenal organisasi Aisyah dan Muhammadiyah. Anak mengenal Ortom, organisasi otonom Muhammadiyah. Mengenal amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah dan mengenal sejarah Islam. Nah, ini adalah muatan materi pengenalan al-Islam ke Muhammadiyahan, ke Aisyahan. Tujuan bidang al-Islam ke Muhammadiyahan, ke Aisyahan, yang pertama adalah mengembangkan benih-benih keimanan dan ketakwaan kepada Allah sedini mungkin. Ya, dalam kepribadian anak yang terwujud dalam pengembangan kehidupan jasmani dan rohaninya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, ini tujuannya, Bu. Ya, jadi ketakwaan keimanan kepada Allah sedini mungkin melalui kegiatan pembelajaran yang kita rancang. Yang kedua adalah mengenalkan dan meletakkan dasar pengetahuan tentang organisasi Aisyah Muhammadiyah.
rasa memiliki, ya, dan dimiliki oleh sebuah kelompok organik Islam yang kelak akan menjadi pijakan yang kuat untuk tugas dakwah sebagai manusia dewasa kelak di kemudian hari. Bagaimana implementasinya? Nah, ya, bidang pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi pembiasaan yang baik. Nah, bidang pengembangan ini meliputi lingkup perkembangan nilai-nilai al-Islam yang sesuai tarjih dan moral, serta perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Sehingga ya dari aspek perkembangan moral dan nilai-nilai al-Islam diharapkan akan meningkatkan ketakwaan anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan belum titik Bu Guru. Membina sikap anak dalam meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara yang baik serta berakhlakul karimah. Ya. Nah, ini contohnya pelaksanaan bidang al-Islam. Kegiatan terprogram ya menjadi sebuah kegiatan rutin. Nah, proses pembelajaran diterapkan di TK Aisyah Bustanul Atfal mengacu pada Permendikbud nomor 137 tentang Standar Nasional PAUD terintegrasi pendidikan al-Islam dan keaisyahan kemuhammadiyahan. Ya, di mana nantinya pendidikan budaya atau karakter bangsa sesuai dengan perkembangan anak dan proses pembelajaran menggunakan model sentra. Nah, contoh aplikasinya ya. Jadi integrasi al-Islam kemuhammadiyahan best practice dari TK Aisyah 4 Tebet dan TK Aisyah Nur Aini Yogyakarta. Ya. Nah, di mana ya itu kita bunda-bunda sebagai seorang bagi wanita ya menjadi ibu salah satu pengalaman kepemimpinan terpenting itu akan terus diuji dan menjadi seorang ibu memberikan pelajaran yang diterapkan dalam kehidupan profesional maupun organisasi Aisyah yang kita banggakan. Nah, seperti apa Bunda? Nah, ini ya. Program pengembangan materi terintegrasi dengan al-Islam, keaisyahan dan kemuhammadiyahan. Ya. Di mana di sini Bunda masuk ke dalam program pengembangan nilai agama dan moral. Ya. Dengan kompetensi dasar 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Ya, dan di sini sudah ada materi-materinya mulai dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. Nah, inilah program pengembangan materi yang terintegrasi dengan al-Islam, keaisyahan dan kemuhammadiyahan. Kurikulum menurut DAP ya, rencana kegiatan yang berisi pengembangan seluruh area. Ya, fisik, emosional, bahasa, seni, kognitif ya, dan dengan peraturan terbaru itu menjadi 5 ya Bun, kalau di sini masih ada 6. Lalu mencakup bahasan yang luas, meliputi seluruh disiplin ilmu, sosial, intelektual, konsep diri. Dibangun atas pengetahuan yang siap dipelajari dan dilaksanakan anak. Ini juga highlight yang penting Bunda. Aktivitas pengetahuan utama untuk menghubungkan pengetahuan mereka dan menerima konsep serta keterampilan baru. Prinsip DAP Bunda bahwa anak sudah memiliki pengalaman sebelumnya dan itu merupakan pengetahuannya dia. Dengan demikian anak kita itu bukan kosong sama sekali. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memberikan penguatan. Kalau Vygotsky katakan itu adalah scaffolding. Ya, penguatan. Dengan kita memberikan lingkungan yang kaya akan stimulasi, ya sehingga perkembangan anak-anak itu menjadi optimal. Wow. Menggunakan bahan dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi, membuat hubungan yang bermakna dan memberikan kesempatan untuk menggali perkembangan yang konseptual. Nah, ini adalah kurikulum menurut DAP.
developmental appropriate practice. Oke. Nah, lalu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman proses berisi pengembangan intelektual, penemuan inti pembelajaran, memberikan kesempatan untuk mengembangkan budaya, bahasa keluarganya, sambil mengembangkan kemampuan dan bersosialisasi dengan budaya dan bahasa di sekitarnya. Lalu kurikulum itu berisi pada tujuan yang realistis. Jadi kalau saya katakan itu menerjemahkan visi. Ya, ketika kita merancang sebuah visi ya di kurikulum itu nanti akan terjemahkan kepada ketika menetapkan visi pada sebuah lembaga itu akan terjawab di dalam pengembangan kurikulum kita sehingga tujuannya menjadi realistis dan dapat dicapai oleh sebagian besar anak pada usianya. Lalu yang terakhir adalah menggunakan teknologi dan bersifat filosofis dalam proses pembelajarannya. Jadi bunda-bunda, ayo, teknologi. Ya. Nah, seperangkat program pendidikan, lalu dia berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar, diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematis atas dasar norma yang berlaku, pengaturan cara yang digunakan, dan dijadikan sebagai pedoman pembelajaran. Ya, nah ini adalah referensi terakhir, referensi terkait dengan materi. Untuk closing statement-nya, pesan-pesan kepada kepala sekolah dan bunda-bunda guru luar biasa kita pada hari ini, dipersilakan. Baik Bu Amel, sedikit saja. Tadi presentasi Bu Amel sudah sangat lengkap. Pesannya insya Allah ya untuk di Banten, mohon diperhatikan bahwa persoalan kurikulum, persoalan membangun rancangan pembelajaran, ini semua terkait dengan baik atau dengan penting sekali dengan penggunaan rapot kita nanti. Kalau kita nanti tidak membangun kurikulum maupun RPPM, PROSEM, dan RPPH dengan hati-hati, maka nanti kesulitannya ada pada saat kita melakukan penilaian otentik tadi yang dipresentasikan oleh Bu Ella. Jadi ini semakin kita rapi dan bersungguh-sungguh dalam merancangnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Amel, maka semakin mudah kita melaksanakannya. Dan nanti ketika melaporkan juga akan semakin lebih komprehensif, artinya mempunyai arti dan makna yang baik bagi orang tua maupun anak tersebut, bahwa penilaian itu tidak dianggap atau segala stimulasi yang dilaksanakan di TK Aisyah ini dilakukan dengan sangat berhati-hati dan dengan struktur yang sangat rapih dan baik. Jadi mohon bisa diperhatikan. Ya, baik, terima kasih Bu Amel atas kesempatan waktunya. Ini ada Bunda Chandra. Mungkin kalau mau membungkus di bagian akhir dan bernyanyi, sila Bu. Bu Kis, monggo closing statement-nya Bu Kis. Terima kasih Bu Amel. Saya rasa sudah cukup. Bu Chandra saja itu yang akan menambahkan. Terima kasih. Bunda, silakan. Ya, baik. Mudah-mudahan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seluruh peserta yang berbahagia, narasumber, Ibu Amel, Ibu Kis, dan Mbak Din, hari ini pelajaran kita kurikulum adalah kuncinya. Rumahnya itu manajemen penyelenggaraan PAUD, kamar-kamarnya itu ada tadi Bu Ella penilaian perkembangan anak secara otentik, dan sekarang kurikulum AIK. Nah, teman-teman semua, ibu-ibu yang ada di Banten, Banten ini dekat dari DKI, berarti harus perkembangan kemajuannya ini harus lebih pesat dari provinsi lain, ya. Itu harapan kami, ya, karena dekat dengan kami dari pimpinan pusat. Nah, segala yang tadi sudah dijelaskan, kata kuncinya adalah al-Islam, kemuhammadiyahan, keaisyahan itu mutlak. Prinsip terintegrasikah, secara khususkah, itu teknis pemberiannya.
tetapi itu mutlak. Kemudian teman-teman juga di sini sudah ada kebijakan PP Aisyah Majelis Dikdasmen kekinian dan seterusnya insya Allah memakai model sentra. Bagi teman-teman yang belum, mari mencoba dengan persiapan-persiapannya. Nanti kalau sudah luring, ya, punya percaya diri dan punya kemauan untuk memakai model sentra. Yang sekarang masih kelompok menuju ke sentra. Yang masih ada area 1-2 TK menuju sentra. Jadi nanti pada satu titik, mungkin tahun depan, itu sudah semua. Karena apa? Karena pemberian proses pembelajaran seperti yang diterangkan oleh Bu Amel tadi. Dan Mbak Din tadi dikuatkan bahwa kita memakai rapot yang sudah kita berikan, dan ini korelasinya bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan cantik gitu loh. Jadi ketemu terisinya rapot itu karena memahami kurikulum. Kurikulum itu tidak mesti sama tadi dalam arti sesuai daerahnya, sesuai kemampuannya, tetapi ada panduannya supaya tidak lakukan rujukan itu. Oke, itu saja Mbak Din, Bu Kis, Bu Amel, semangat melakukan perbaikan pembenahan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Chandra, terima kasih banyak.